What's up guys? Selamat pagi. Jumpa kembali dengan saya di channel Sinyal Kripto, yaitu channel yang membahas berita-berita populer tentang dunia kripto. Bagi teman-teman yang belum subscribe, di subscribe terlebih dahulu ya, agar tidak ketinggalan berita atau informasi terpopuler dari kami. Oke teman-teman, sebelum saya melanjutkan video kali ini, saya ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Mohon maaf, saya baru membuat video lagi, hampir 1 minggu saya tidak upload video atau tidak upload analisa tentang cryptocurrency atau tidak upload berita-berita tentang cryptocurrency, karena kan saya kemarin mudik terlebih dahulu, baru membuat video lagi dan market sudah berdarah-darah. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang kondisi market dan bagaimana atau apa yang mesti kita lakukan. Sebelum itu saya akan flashback terlebih dahulu. Pada awal Mei, sekitar tanggal bukan awal Mei banget ya, pas sebelum tanggal 8 ya, sekitar tanggal 6 atau 7 saya telah mengupload video menganalisa tentang kondisi market menjelang lebaran. Silahkan bisa dicek di video sebelumnya, video saya tentang analisa market menjelang lebaran. Saya menganalisa bahwa mulai tanggal 8 Mei atau 10 Mei ke atas itu akan kondisi market kemungkinan akan berdarah-darah karena Bitcoin akan dump. Hal tersebut disebabkan karena banyak investor yang akan menjual Bitcoin atau koin-koin atau altcoinnya dikarenakan untuk persiapan lebaran ya. Ya mungkin awalnya seperti itu untuk persiapan menjelang hari raya, cuman mungkin diikuti panic sale atau hal-hal lain, dan juga ada juga informasi bahwa dumpnya BTC Bitcoin ini disusul karena ada penjualan dari para penambang ya, dari para penambang di Cina. Kemudian ada juga rumor atau informasi bahwa Tesla telah menjual sebagian Bitcoinnya, namun kata Elon Musk kemarin tanggal 17 Mei dikonfirmasi telah mengklarifikasi bahwa dia tidak menjual Bitcoinnya. Bahkan informasi yang saya dapat, si Tesla telah menambah Bitcoinnya, dan banyak yang menganalisa bahwa Elon Musk ingin membeli Bitcoin di harga murah sehingga dia itu ya ngeput Bitcoin sehingga bisa harga murah dan dia serok kembali Bitcoinnya. Nah, seperti yang telah kita ketahui, telah kita lihat bahwa kondisi market saat ini masih berdarah-darah, padahal libur lebaran sudah usai. Dan ini kondisinya sangat mengkhawatirkan guys. Coba kita lihat di grafik. Ini kondisi Bitcoin berada hampir di support ya, di support 640 juta rupiah, dan saat ini harga tanggal 18 Mei 2021 jam 6 pagi ya, 6.15, harganya Rp642.000. Padahal kemarin sudah sempat ke 700 jutaan ya, mantul untuk ke atas sebentar kemudian turun lagi. Kalau saya melihat dari wall namanya itu apa ya di Telegram itu yang ngirim wallbots Allen ya, dari wallbots itu banyak sekali kiriman Bitcoin dari wallet ke Binance atau Bitsmap ya, mungkin untuk dijual juga kayaknya. Maka masih banyak
investor yang menjual dalam jumlah besar, ya Bitcoin akan seperti ini. Lalu bagaimana selanjutnya masa depan Bitcoin ini atau kondisi market? Ini posisinya sangat kritis banget menurut saya. Kalau misalkan ini jebol, ya kemungkinan di sini, ke sini ya. Sini supportnya di sini di 520 jutaan ya, 520 juta sampai 550 jutaan. Ini juga sebenarnya support terkuat si Bitcoin. Ya paling kuat ini di sini ya di 420 sampai 440 jutaan ya, yang sampai 480 juta paling terkuatnya. Cuman di sini juga sudah double bottom menurut saya ini. Ya mudah-mudahan ini naik kembali ya. Sebenarnya di sini sudah mulai banyak permintaan pembelian Bitcoin, namun masih banyak yang menjual Bitcoin dalam jumlah besar. Ini mungkin institusi ya yang banyak menjualnya itu. Ya saya juga karena kondisi market ini lumayan tergerus juga ya, karena kemarin saya juga setelah saya jual sebagian pas sebelum lebaran, pas harga down, Bitcoin down kan turun ya, saya juga beli lagi, ternyata lebih dalam lagi guys. Gitu ya, saya juga lumayan turun lumayan cukup banyak ya, sampai 20% dari aset. Ya mungkin teman-teman juga yang lain juga sama, pasti pada turun juga asetnya, kecuali yang dijual keseluruhan ya Bitcoinnya gitu. Nah untuk melihat posisi Bitcoin saat ini kan sedang disupport ya. Menurut saya teman-teman nggak usah khawatir, karena si Bitcoin ini masih belum menyentuh posisi untuk turun ke sini ya. Maksudnya ini masih berpeluang untuk mantul ke area ini, ke area 800 jutaan ya di sini. Tapi ini sepertinya kalau melihat panic sell, ini posisinya akan di sini ya, akan sideways antara, coba kita perkecil ini ya. Ya mungkin akan mantul ke sini ya, ke area ini 720, 760, kemudian dia konsolidasi kembali ke bawah. Ini akan terjadi konsolidasi antara 640 jutaan sampai 760 juta ini si Bitcoin posisinya. Namun apabila si Bitcoin mampu menembus ke 860 juta ke sini, ya ini kabar bagus untuk altcoin. Ya mudah-mudahan ini ada institusi yang beli banyak lagi Bitcoinnya. Tapi ini analisa saya sih di sini akan agak cukup lama konsolidasinya, naik turun ya. Ini akan cukup lama konsolidasinya, kecuali ada institusi yang beli Bitcoin dalam jumlah besar, baru akan mantul ke sini, bahkan mungkin ya ke atas lagi ya. Ini juga bisa harus ditembus Bitcoin, ini berat juga nih di 860 juta, akan lama juga ini di sini. Kalau misalkan nembus ke sini ya, ini benar-benar kuat banget ini resisten di sini. Menurut saya sih karena ini udah di dasar juga, udah kuat juga support di sini nih. Ya bagi teman-teman yang punya IDR silahkan nyicil aja koin-koin yang fundamentalnya bagus, beli Bitcoin yang koin yang fundamentalnya bagus atau proyeknya bagus, seperti ya Bitcoin, BNB misalkan, Binance ya. Kemudian banyak sih koin-koin yang bagus, AEP ya. AEP juga sekarang sudah membuat all time high-nya, dan kayaknya akan terus naik ya AEP, karena sudah beberapa bulan AEP itu tidak mengalami kenaikan. Jadi bagi teman-teman yang mau nyicil beli altcoin, silahkan bisa dicicil sedikit demi sedikit sambil memantau pergerakan Bitcoin ya. Dan nanti juga setelah video ini saya akan membuat
atau membuat video tentang Dogecoin ya, bagaimana masa depan Dogecoin setelah ditweet oleh Elon Musk. Apakah benar akan menjadi the next Bitcoin atau kripto utama nanti untuk masa depan? Saya akan analisa di video berikutnya. Kemudian saya juga akan mereview tentang AFP, mereview kembali karena Dogecoin, AFP, dan XRP sudah saya analisa juga sebelumnya dan ternyata benar di bulan Mei membuat ATH baru. Saya membuat kalau nggak salah itu pas bulan April, dan Dogecoin juga waktu itu saat harga 5.000 kemudian nembus 10.900. AFP juga masih di harga 6 jutaan lebih ya waktu itu, dan sudah nembus ke 9 juta lebih bulan Mei ini. Nanti saya akan review Dogecoin dan AFP ya, dan juga akan banyak review koin-koin lain di bulan Mei ini, karena kemarin saya seminggu nggak membuat video. Ya, bagi teman-teman, menurut saya jangan terlalu panik apabila misalkan aset Anda sudah aset Anda sudah minus, misalkan dari modal sudah di bawah modal aset Anda, yang menurut saya di hold dulu. Apabila masih ada profit ya bisa dijual sebagian ya, 50% misalkan, atau 60% dijual, mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan nembus ke bawah ini. Bagi yang punya IDR bisa cicil sedikit demi sedikit, jangan disekaligus-kan ya. Ini turunnya udah banyak banget guys. Kalau dari harga 960 juta hampir sudah turun ya 300 juta lebih. Wow. Ini udah turun hampir 30% lebih guys. Turunnya dari all time high-nya si Bitcoin ini. Ini koreksi cukup dalam bagi Bitcoin, karena Bitcoin itu kan koreksinya nggak terlalu besar biasanya, 20%, paling besar 20%. Ini dalam banget dari all time high-nya. Saya berharap sih si Bitcoin ini mantul kembali ya, agar kondisi market hijau kembali. Oke teman-teman, itu saja video dari saya tentang analisa market. Sampai jumpa di video selanjutnya tentang analisa Dogecoin dan AFP. Salam to the moon.